Dalam perjalanan spiritual yang penuh misteri ini, seringkali alam semesta berkomunikasi melalui simbol dan sinkronisitas yang tak terduga. Saat kita menapaki jalan yang telah ditakdirkan, semesta mengirimkan isyarat-isyarat halus, seakan-akan ada suara lembut yang berbisik ke dalam sanubari kita, memberi petunjuk dan penghiburan. Hari ini, kita akan menyelami 9 isyarat tersembunyi yang menjadi bukti bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan mencari kebenaran ini. Alam semesta, dengan kasih dan kebijaksanaannya, selalu mendampingi kita. Isyarat-isyarat ini adalah mercusuar dalam gelapnya pencarian jiwa, sebuah pengakuan tanpa kata bahwa kita sedang berjalan di jalur yang sesuai dengan panggilan hati kita. Jadi, bagi kamu yang merasa kehilangan arah atau sekadar ingin memperdalam pemahaman, mari kita bersama-sama menantikan dan menginterpretasikan pesan-pesan kosmik yang akan datang. Karena, dalam setiap pertanda, tersembunyi kearifan yang menuntun kita kembali ke jalan yang terang. Tanda pertama, sinkronisasi peristiwa. Dalam keheningan perjalanan rohani, seringkali kita menemukan sinkronisitas, sebuah bahasa misterius yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa kita dan alam semesta. Pada awalnya, isyarat-isyarat ini mungkin terlihat kabur, namun seiring berjalannya waktu, kita mulai memahami pesan yang terkandung di dalamnya dengan lebih intuitif. Seperti sebuah bisikan alam semesta yang mengungkapkan sesuatu yang signifikan, mungkin sebuah kebenaran yang akan mengarahkan kita pada takdir yang baru. Isyarat-isyarat ini layaknya lampu pemandu yang meneguhkan bahwa kita berada pada lintasan yang tepat, atau bisa juga sebagai lonceng peringatan yang mengajak kita untuk merenung dan mempertimbangkan kembali keputusan yang telah kita ambil. Ketika kita beresonansi dengan getaran alam semesta, momen-momen sinkronisitas ini akan semakin sering muncul. Proses ini mirip dengan menjalin persahabatan. Semakin dalam kita mengenal seseorang, semakin kita memahami bahasa hatinya. Begitu pula dengan alam semesta. Semakin kita peka dan responsif terhadap sinkronisitas yang diberikan, semakin teranglah jalan yang harus kita tempuh. Sinkronisitas bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah dialog antara jiwa kita dengan semesta yang luas, mengarahkan kita menuju pencerahan dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Tanda kedua, hidup Anda berantakan. Di saat kehidupan tampak berantakan, ketika setiap tantangan datang bertubi-tubi dan kita terdiam di tengah reruntuhan mimpi yang pernah kita bangun, kita sering merasa terjebak dalam badai yang tak kunjung reda. Kehilangan pekerjaan, retaknya hubungan dan runtuhnya pilar-pilar yang telah kita dirikan, semua ini seolah menjadi ujian yang tak terhindarkan. Namun dalam kekacauan ini, ada pelajaran tersembunyi yang ingin disampaikan alam semesta. Terkadang, kita harus hancur agar dapat dibangun kembali dengan lebih kuat dan bijaksana. Dalam keruntuhan, kita diajak untuk menemukan esensi diri yang sejati, untuk menghadapi apa yang benar-benar penting dalam hidup. Seperti sebuah panggilan dari kedalaman jiwa yang berkata, "Perhatikan, inilah saatnya untuk berubah." Kesulitan yang kita alami, seberat apapun, adalah batu loncatan menuju eksistensi yang lebih bermakna. Ini adalah manifestasi cinta alam semesta yang tegas, yang mengarahkan kita pada jalur baru yang lebih memuaskan. Jadi, jika saat ini kamu merasa tenggelam dalam kekacauan dan ketidakpastian, peganglah harapan. Ingatlah bahwa seringkali segala sesuatu harus hancur terlebih dahulu agar dapat memberi ruang bagi kelahiran yang baru, bagi awal yang lebih baik dan lebih cerah. Tanda ketiga, pergeseran emosional yang tidak dapat dijelaskan. Ada kalanya, di tengah kesibukan dan kebisingan dunia, kita merasakan gelombang kedamaian dan kebahagiaan yang tiba-tiba menyapu kita. Tanpa peringatan, tanpa alasan yang jelas, kita terhanyut dalam kegembiraan yang tak terduga. Perubahan emosional ini bukanlah kebetulan semata. Mereka adalah pesan-pesan tersembunyi dari alam semesta, isyarat halus yang menunjukkan bahwa kita sedang dipandu di jalur yang tepat. Momen-momen emosional yang tak terjelaskan ini adalah cara alam semesta berkomunikasi dengan kita, memberitahu kita bahwa kita sedang bergerak sesuai dengan tujuan hidup kita yang lebih tinggi. Ini adalah tanda-tanda penyelarasan, saat kita beresonansi dengan frekuensi jiwa kita yang paling murni.
Anggaplah ini sebagai sentuhan lembut dari semesta, sebuah pengakuan hangat bahwa kita berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dalam perjalanan spiritual kita. Tanda keempat, sensasi fisik. Pernahkah kamu merasakan sensasi fisik yang tak terduga seperti kesemutan, kehangatan, atau bulu kuduk yang berdiri? Sensasi-sensasi ini mungkin bukan sekadar kebetulan. Mereka bisa menjadi cara alam semesta untuk menarik perhatianmu. Berbeda dengan hiruk-pikuk, pikiran atau dunia luar, sensasi ini berbicara dalam bahasa yang dirasakan, bukan didengar. Ini adalah bentuk komunikasi yang lebih instingtif, yang menyentuh pemahaman kita yang paling dasar tentang diri sendiri dan alam semesta. Sensasi ini seringkali muncul saat kita tenggelam dalam kontemplasi, meditasi, atau sepenuhnya hadir dalam suatu momen. Mungkin ada kehangatan yang menyelimuti area hati saat kita merasa bersyukur atau penuh cinta. Kesemutan di tangan atau kaki bisa muncul saat kita mempertimbangkan perubahan hidup, seperti pekerjaan baru atau relokasi ke tempat yang berbeda. Sensasi-sensasi ini dapat dianggap sebagai penunjuk arah, memberikan petunjuk tentang pilihan dan jalur yang sesuai dengan esensi kita yang lebih tinggi. Tanda kelima, mengubah minat. Dalam perjalanan spiritual yang tak terduga, terkadang kita menemukan diri kita terpikat oleh aktivitas atau topik yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan akan menyentuh jiwa kita. Buku-buku yang lama terlupakan di rak kita tiba-tiba memancarkan cahaya kebijaksanaan. Kursus online yang kita temukan secara tidak sengaja menjadi jendela baru menuju pemahaman diri. Perubahan minat ini bukanlah hasil dari kejenuhan atau sekadar rasa ingin tahu yang melintas. Ini adalah bisikan alam semesta yang mengarahkan kita pada tujuan yang lebih dalam dan penuh makna. Transformasi ini dapat termanifestasi dalam berbagai cara. Mungkin seorang atlet yang selama ini berdedikasi menemukan dirinya tenggelam dalam keindahan seni dan kedalaman filsafat. Atau seorang profesional di dunia korporat yang kini hatinya tergerak menuju kerja sosial atau aktivisme lingkungan. Minat baru yang muncul ini bukanlah kebetulan. Mereka adalah resonansi dari kedalaman jiwa kita, dorongan untuk menjelajahi, mencipta, dan menjadi lebih dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Ketika kita merangkul minat atau gairah baru ini, kita sering menemukan pintu-pintu yang sebelumnya tidak kita ketahui ada. Orang-orang yang kita temui, keterampilan yang kita kembangkan, dan kebahagiaan yang kita temukan adalah bagian dari gambaran yang lebih luas, selembar kanvas yang terus kita lukis. Setiap minat yang kita ikuti menambahkan warna dan tekstur pada tapestri hidup kita, memperkaya desain keseluruhan dan mengisi pola yang mungkin belum sepenuhnya kita mengerti dengan pikiran logis kita. Tanda ke-6, perasaan naluri. Dalam perjalanan spiritual kita, seringkali kita merasakan getaran naluri yang mendalam, seakan tubuh kita sendiri berbicara dalam bahasa yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Sensasi ini, yang terasa di kedalaman perut kita, adalah kompas batin yang mengarahkan kita melampaui batas-batas logika dan akal sehat. Mereka adalah penunjuk arah yang mungkin tidak kita mengerti dengan pikiran, tetapi kita rasakan dengan keseluruhan keberadaan kita. Mungkin kita dihadapkan pada sebuah peluang yang tampak sempurna, namun ada suara dalam yang mendesak kita untuk berpikir ulang. Atau kita bertemu seseorang yang, meskipun secara luar tampak biasa saja, kita merasakan koneksi yang tak terjelaskan. Ini bukanlah kebetulan atau kegilaan yang menguasai, melainkan kebijaksanaan batin yang mengakses pengetahuan yang lebih luas dari apa yang bisa dijangkau oleh pikiran sadar kita. Perasaan naluri ini adalah ekspresi dari pengalaman-pengalaman kita yang terlupakan, yang membimbing kita dalam setiap langkah yang kita ambil. Sensasi ini terasa begitu nyata, seolah-olah setiap serat dalam diri kita menarik kita menuju atau menjauh dari sesuatu atau seseorang. Membiarkan diri kita terbuka terhadap isyarat intuitif ini dapat membawa transformasi yang tak terduga dalam hidup kita. Mempercayai bimbingan batin ini bukanlah tindakan ceroboh, melainkan pengakuan akan adanya dimensi persepsi lain yang bekerja bersama dengan pikiran dan logika kita. Dengan memperhatikan dan menghormati perasaan naluri ini, kita menyelaraskan diri kita dengan alam semesta, menciptakan jalur yang lebih harmonis untuk masa depan kita. Tanda ke-7, mimpi yang jelas.
Mimpi adalah jendela ke dunia yang melampaui realitas biasa, membawa kita ke dimensi di mana kemungkinan tak terhingga terbentang. Kamu mungkin telah menyadari bahwa mimpi-mimpimu belakangan ini memiliki kualitas yang begitu nyata, seolah-olah mereka adalah film yang diputar dalam benakmu. Mereka bukan sekadar sandiwara malam yang lalu begitu saja, melainkan pembawa pesan, pelajaran, bahkan mungkin prediksi masa depan. Setiap pemandangan dalam mimpi itu lebih hidup. Setiap interaksi lebih penuh makna. Dan ketika kamu terbangun, ada rasa bahwa sesuatu yang signifikan telah diperlihatkan kepadamu. Mimpi-mimpi yang jelas ini adalah lebih dari sekadar aktivitas neuron yang tidak teratur. Mereka adalah saluran komunikasi yang mendalam antara dirimu dan alam semesta. Renungkanlah berapa kali sesuatu dalam mimpi terasa akrab secara misterius, atau bagaimana skenario dalam mimpi terwujud dalam kenyataan beberapa hari atau minggu kemudian. Mungkin dalam tidur, kamu menemukan solusi atas masalah dan terbangun dengan pemahaman yang belum pernah kamu sadari sebelumnya. Pengalaman-pengalaman ini adalah dialog rahasia yang tidak terjadi dengan pikiran logismu, tetapi dengan kesadaran universal yang lebih luas. Banyak orang menemukan nilai dalam mencatat mimpi-mimpi mereka, menangkap setiap visi, gambar, atau emosi yang lewat, karena mereka seringkali memberikan wawasan yang berharga untuk kehidupan sadar kita. Dengan merenungkan mimpi-mimpi ini, kamu mungkin menemukan pola atau tema yang berulang, yang bertindak sebagai penunjuk arah dalam perjalanan hidupmu. Entah itu sebagai peringatan, berkah, atau dorongan menuju arah tertentu, mimpi-mimpi ini menambahkan dimensi yang kaya dan beragam pada tapestri perjalanan rohanimu. Tanda ke-8. Bantuan dari orang asing. Dalam perjalanan spiritual yang penuh misteri, seringkali kita dihadapkan pada pertemuan-pertemuan yang tak terduga dengan orang-orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Di saat kita tengah berlayar di lautan kehidupan, bergulat dengan pertanyaan atau dilema, tiba-tiba kita bertemu dengan seseorang yang seolah-olah membawa secercah jawaban untuk teka-teki yang sedang kita hadapi. Mereka bukan sekadar orang asing, melainkan utusan alam semesta yang datang pada momen yang sangat tepat dalam perjalanan kita. Pertemuan ini tidak harus dramatis untuk memberikan dampak yang mendalam. Mungkin itu terjadi dalam percakapan ringan dengan sesama penjelajah, kata-kata hangat dari barista, atau dialog yang lebih mendalam dengan orang yang kebetulan duduk di samping kita. Setiap interaksi ini memiliki nilai tersendiri, menyuguhkan kita mutiara kebijaksanaan atau dorongan yang kita perlukan untuk mengatasi rintangan yang ada di depan. Pertemuan semacam ini seringkali meninggalkan kita dengan semangat baru dan arah yang lebih jelas, layaknya kompas yang menuntun kita ketika kita merasa tersesat. Bahkan, menemukan pesan ini bisa jadi merupakan salah satu pertemuan berharga tersebut. Mungkin ada sesuatu di sini yang perlu kamu dengar, yang menjadikan ini bukan sekadar konten lain di lini masa digitalmu, melainkan panduan yang membantu kamu melanjutkan perjalananmu. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Bantuan seringkali datang dari arah yang paling tidak kita duga, membuka kita pada kemungkinan-kemungkinan baru, dan membantu kita melihat bahwa setiap pertemuan adalah bagian dari rencana semesta yang lebih besar. Tanda ke-9, perasaan deja vu. Deja vu adalah bisikan misterius dari alam semesta, sebuah pengalaman yang membangkitkan rasa kenal yang mendalam, seolah-olah kita telah melintasi momen ini sebelumnya. Momen-momen deja vu ini terasa akrab, seperti bab dalam cerita hidup kita yang telah kita baca, atau dialog yang telah kita ucapkan. Meskipun pikiran rasional kita mungkin berjuang untuk memahami fenomena ini, ada bagian dari kita yang tahu bahwa pengalaman ini memiliki makna yang lebih dalam. Deja vu dapat terjadi dalam berbagai situasi. Mungkin saat bertemu seseorang baru yang terasa sudah lama kita kenal, atau saat menginjakkan kaki di tempat yang belum pernah kita kunjungi, namun terasa seperti pulang. Ini adalah momen singkat di mana segalanya tampaknya berada di tempat yang tepat, di mana keakraban yang tak terjelaskan muncul di tengah kehidupan sehari-hari yang sering kali kacau. Kejadian-kejadian ini adalah konfirmasi yang tidak terucapkan bahwa kita berada di tempat yang seharusnya, melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Deja vu bukanlah sekadar anomali otak yang tidak berarti. Ini adalah tanda bahwa kita sedang menyelaraskan diri dengan jalur hidup yang ditakdirkan untuk kita.
Dalam dunia yang seringkali terasa acak dan tidak terhubung, pengalaman-pengalaman ini adalah pengingat halus akan adanya kesatuan yang lebih besar yang meresapi keberadaan kita. Mereka mendorong kita untuk memperhatikan lebih dekat dan menyelaraskan diri dengan irama yang lebih dalam dari perjalanan hidup kita yang suci.